klaim daripada pemerintah yang kemudian memberikan gelar pahlawan nasional pada 10 November lalu lewat keputusan presiden itu mengatakan bahwasanya pemberian gelar pahlawan nasional ini diusulkan oleh masyarakat. Padahal faktanya tidak. Bayangin aja, udah berapa banyak argumentasi penolakan dari masyarakat, udah berapa banyak surat terbuka yang juga kami kirimkan terakhir sebelum 10 November itu tiba, tapi tidak ada sama sekali jawaban, diabaikan begitu saja, dan kita bisa melihat gelar pahlawan itu tetap diberikan kepada seorang Soeharto. Rezim pemerintahan 32 tahun Soeharto yang kemudian mereka klaim sebagai bapak pembangunan, iya bapak pembangunan, tapi kan itu merupakan bare minimum dari seorang pemimpin, seorang presiden ya kan. Kalau misalkan ia membangun dengan berbagai macam fenomena tumpahan darah atau melahirkan berbagai macam kekerasan, kejahatan, HAM dan lain sebagainya, apakah itu layak kemudian diberikan gelar pahlawan? Halo Sobat Sore, selamat datang di podcast Senin Sore, ngobrol sore seru sambil nyantai. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Farah. Dan di episode kali ini kita akan kembali membahas social and legal issue lagi happening. Lebih tepatnya kita akan kupas tuntas terkait pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto. Untuk membahas hal itu lebih lanjut, tentu aku gak sendiri karena sudah bergabung dengan aku di studio Kak Firdinda Laude Ahmad, anggota Divisi Pemantauan Impunitas Kontras. Selamat sore Kak. Selamat sore. Kabar baikkah Kak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Pembahasan kita nih yang tidak baik-baik saja sepertinya. Betul. Ya. Oke, Soeharto ini kan sudah resmi ya Kak diberikan gelar pahlawan nasional. Nyangka nggak Kak? Maksudnya benar-benar terjadi gitu? Kalau kami sendiri Kontras sebenarnya dari awal ngelihat bahwa bisa jadi akan terjadi. Dan kemungkinan terjadi hari ini sudah kita prediksi jauh-jauh hari, melihat siapa pemimpinnya dan siapa yang menguasai rezim hari ini gitu. Oke, berarti emang ini sudah nggak diduga-duga lagi. Maksudnya emang sudah. Ya, walaupun dalam proses penolakan-penolakan yang kemudian kami lakukan bersama masyarakat itu ada harapan ya, setidaknya ada penolakan ini bisa kemudian didengarkan dan pemberian gelar pahlawan nasional itu tidak terjadi, ya tetap saja ternyata terjadi gitu. Oke, tapi dengan terjadinya ini, sebenarnya ini tuh keputusan sejarah atau keputusan politik sih Kak? Kami justru melihat ini lebih condong ke keputusan politis ya daripada pemberian gelar pahlawan nasional kepada seorang Soeharto ini. Kenapa? Kita bisa melihat mulai dari proses daripada pengusulan gelar pahlawan nasional ini. Contoh, klaim daripada pemerintah yang kemudian memberikan gelar pahlawan nasional pada 10 November lalu lewat keputusan presiden itu mengatakan bahwasanya pemberian gelar pahlawan nasional ini diusulkan oleh masyarakat. Padahal faktanya tidak. Kita tahu bahwa dalam proses perjalanannya sampai kemarin diberikan justru malah banyak kan masyarakat yang kemudian menolak pemberian gelar pahlawan nasional. Kontras sendiri yang kemudian tergabung dalam gerakan masyarakat sipil Adili Soeharto, kami udah berkali-kali mengirimkan mulai dari surat terbuka sampai kemudian dengan petisi yang per hari ini udah 11.000 lebih yang menandatangani penolakan gelar pahlawan nasional kepada Soeharto. Pertanyaannya masyarakat yang mana nih yang kemudian mengusulkan? Dan bahkan kalau misalkan kita lihat sama-sama kayak di peraturan menteri nomor 15 tahun 2012 yang kemudian mengamanahkan proses penganugerahan atau pengusulan gelar pahlawan ini di tingkat daerah harus dengan persetujuan dari gubernur. Justru malah kita ngelihat Gubernur Jawa Tengah lewat statement pemberitaan media pada April 2025 lalu ini sama sekali tidak mengetahui kalau ada usulan dari masyarakat mengenai gelar pahlawan nasional. Selain itu juga dari berbagai macam perjalanan proses pemberian sampai 10 November lalu yang kemudian kita bisa lihat proses ini justru terkesan tertutup, elitis, dan sama sekali tidak mengutamakan salah satu amanah dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar tanda jasa dan juga tanda kehormatan mengenai keterbukaan. Bayangin aja, udah berapa banyak argumentasi penolakan dari masyarakat, udah berapa banyak surat terbuka yang juga kami kirimkan terakhir sebelum 10 November itu tiba, tapi tidak ada sama sekali jawaban, diabaikan begitu saja, dan kita bisa melihat gelar pahlawan itu tetap diberikan kepada seorang Soeharto. Bahkan pun kami melihat bahwasanya penolakan ini bukan penolakan pertama kali di era rezimnya Prabowo Subianto, tapi udah berkali-kali.
Mulai dari tahun 2008, kemudian 2010, kemudian 2015, kemudian 2016, yang itu juga mendapatkan penolakan besar-besaran oleh masyarakat. Ya kita tahu lah waktu itu diusulinnya oleh siapa, ya oleh mereka-mereka lagi, kelompok mereka lagi gitu. Tapi mungkin sayangnya konsolidasi elit politik yang kali ini cukup sangat begitu kuat sampai dengan suara penolakan diabaikan, argumentasi koalisi masyarakat sipil pun tidak sama sekali direspon atau digubris, dan inilah kemudian kita katakan bahwa ini bukan merupakan keputusan sejarah, tapi melainkan sebaliknya gitu. Oke, karena kalau misalkan kita flashback ke sejarahnya nih, sebenarnya berarti Pak Soeharto ini bukan sosok yang bisa dikatakan sebagai pahlawan ya Kak ya? Kalau misalkan ini Iya, adalah keputusan sejarah betul. gitu. Gimana mau dikatakan pahlawan coba? Kalau misalkan Soeharto pahlawan, berarti hari ini kita semua penjahat dong. Karena harusnya hari ini kita ada di era Orde Baru. Ngapain dulu tahun 98 masyarakat jutaan rakyat harus susah payah kemudian meruntuhkan Orde Baru, melahirkan sebuah era yang dikatakan reformasi, menuntut agar kemudian Soeharto mengundurkan diri ketika kemudian dia saat itu layak atau dilihat sebagai sosok pahlawan. Karena ternyata dalam rezim pemerintahan 32 tahun Soeharto yang kemudian mereka klaim sebagai bapak pembangunan, iya bapak pembangunan, tapi kan itu merupakan bare minimum dari seorang pemimpin, seorang presiden ya kan. Kalau misalkan ia membangun dengan berbagai macam fenomena tumpahan darah atau melahirkan berbagai macam kekerasan, kejahatan, HAM dan lain sebagainya, apakah itu layak kemudian diberikan gelar pahlawan sebagai sebuah gelar kehormatan yang cukup sangat luar biasa. Pahlawan itu kan tanda kutip kita bisa ngelihat bahwa sosok yang kemudian dalam perjuangan-perjuangan dia, misalkan dia sebagai sosok presiden, dia berjuang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keteladanan, moralitas. Pertanyaannya apakah itu ada pada Soeharto kayak gitu kan? Kita sama sekali tidak melihat itu dari seorang sosok Soeharto itu sendiri. Dia memimpin selama 32 tahun. Bahkan sebelum memimpin dan mau turun dari kepemimpinannya, kita ngelihat banyak sekali fenomena-fenomena yang jauh dari kata keteladanan, moralitas maupun kemanusiaan yang kemudian menjadi amanah dari Undang-Undang 20 tahun 2009 sebagai dasar utama ketika seseorang mau diberikan penghargaan, termasuk dalam hal ini pahlawan nasional. Contoh, atas nama klaim pembangunan, ia malah justru membangun dengan melahirkan perampasan-perampasan ruang hidup manusia, terutama ruang hidup daripada masyarakat adat. Di atas nama pembangunan, dia menjalankan kehidupan bernegara dan berbangsa saat 32 tahun kepemimpinannya, malah justru lebih banyak melahirkan paradigma membangun dengan kekerasan, membangun dengan perusakan, bahkan juga eksploitasi lingkungan. Dalam kepemimpinannya pula kita melihat bahwasanya objektivitasasi, kemudian penundukan, penindasan terhadap kelompok minoritas, terhadap perempuan justru diinstitusionalisasikan olehnya lewat sistem dan juga tindakan kenegaraan ya. Begitupun dengan keagamaan dan keyakinan beragama, begitupun dengan etis Tionghoa yang kemudian didiskriminasi dan juga dipinggirkan dengan cukup sangat sistematis, begitupun dengan kebebasan kita untuk berpendapat, berkumpul, hak masyarakat kritis yang kemudian dibungkam, dibabat habis-habisan. Ya salah satunya ya Marsinah yang disandingkan dengan Soeharto itu cukup sangat gila banget karena pada waktu itu Marsinah adalah merupakan korban dari rezim kepemimpinan Soeharto. Dan bagaimana mungkin Marsinah diberikan pahlawan disandingkan dengan sosok yang Marsinah menjadi korban di rezimnya gitu. Ya karena aku juga sempat baca sih, kan ada beberapa orang yang ngomong kalau Soeharto pahlawan, lalu korban-korbannya yang diculik, yang dibungkam ini tuh siapa gitu? Kok bisa seorang Soeharto tuh dikatakan sebagai pahlawan gitu kan Kak? Iya malah ambigu banget kan ketika kayak Marsinah pahlawan, tapi Soeharto pahlawan. Jadi konteksnya gimana nih? Iya. Karena Marsinah saat itu malah justru berusaha untuk melawan rezim di bawah kepemimpinan Soeharto gitu kan. Ketika kemudian perjuangan-perjuangan menuntut hak buruh justru dibungkam, dibalas dengan kekerasan, dibalas dengan penindasan, dibalas dengan penyiksaan, bahkan juga di luar proses hukum. Ini gimana nih keduanya disandingkan kayak gitu? Oke, tapi sebenarnya nih negara tuh hari ini sedang menghormati sejarah atau justru sedang menghapus ingatan publik nih Kak? Dalam konteks yang terjadi hari ini,
terutama di 1 tahun rezim pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran, kami justru malah melihat ini bukan sebuah penghormatan terhadap sejarah, tetapi sebuah pembentukan sejarah untuk kepentingan mereka dengan mereka. Ya sederhananya dalam konteks lebih luasnya kita bisa bilang bahwa upaya pemutihan atau bersih-bersih terhadap apa yang kemudian terjadi pada keluarga, kroni-kroninya, atau pada masa Orde Baru, itulah yang kemudian diusahakan dilakukan saat ini kayak gitu. Aku bisa kemudian, kita mungkin bisa narik ini ya, jauh dari awal kemudian kepemimpinan seorang Prabowo Subianto, dari mulai banyak gelagat-gelagat dan upaya sistematis sampai di puncak pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto. Mulai dari penyangkalan yang dilakukan oleh kabinet, orang-orang yang ada di kabinetnya gitu ya kan, misalkan kayak Yusril Iza Mahendra, kemudian Fadlizon yang kemarin melakukan penyangkalan terhadap salah satu kasus pelanggaran berat HAM, dalam hal ini perkosaan massal Mei 98, kemudian penulisan ulang sejarah yang sampai hari ini kita cukup sangat khawatir karena akan dirilis juga ya, kita nggak akan tahu gimana nantinya upaya pemutihan dan ya manipulasi yang dilakukan sampai dengan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto. Nah, kita juga ada beberapa ambigu yang kemudian kita ngerasa bahwa ternyata rezim hari ini sama sekali tidak memiliki komitmen yang utuh terhadap penegakan hak asasi manusia, terutama juga kalau misalkan kita ngomongin soal KKN. Pertama, Prabowo Subianto tuh selalu menggaungkan soal kita akan memberantas kolusi, nepotisme, kita akan mengejar koruptor sampai kemana. Tapi memberikan gelar pahlawan nasional kepada sosok yang pernah diberikan predikat sebagai presiden terkorup di dunia, itu apakah sesuai dengan komitmen untuk memberantas KKN di negara ini gitu kan? Gak usah jauh-jauh misalkan kita ngomongin soal bagaimana kemudian berbagai kekerasan atau bagaimana kemudian 9 kasus pelanggaran berat HAM yang kemudian diselidiki secara pro justia oleh Komnas HAM dan dicatat itu terjadi di dalam rezim kepemimpinan Soeharto. Dengan melihat bagaimana penyelidikan dan pengakuan negara saat kemudian lahirnya era reformasi lewat TAP MPR nomor 498 yang mengakui bagaimana krisis hukum yang terjadi pada masa Orba, dan TAP MPR nomor 11 tahun 98 yang mengakui bagaimana praktik korupsi kolusi nepotisme yang dilakukan oleh Soeharto dan juga kroni-kroninya, harusnya di situ kita udah mampu berpikir bahwa ini tuh bukan penghormatan terhadap sejarah, tapi bisa jadi bentuk daripada pelecehan terhadap sejarah, karena membuat atau menciptakan sebuah sejarah baru yang melupakan dan menguburkan penderitaan rakyat itu bukan merupakan sejarah kan. Kayak mungkin kita pernah dengar ya bahasan kalau misalkan saya nulis buku berdua tapi nggak ada teman saya di situ, nggak mungkin itu cerita kita berdua. Sama dalam konteks juga yang hari ini terjadi gitu, memberikan gelar pahlawan nasional kepada sosok yang rakyatnya menentang, itu gelar pahlawan buat siapa dan dianggap pahlawan hanya untuk siapa gitu. Oke, sebenarnya aku kepo nih Kak. Tadi kan Kak Firlinda juga sempat mention pemutihan sejarah kan ya oleh mereka-mereka ini. Sebenarnya menurut Kak Firlinda, apa sih sebenarnya yang didapatkan oleh mereka-mereka ini dengan melakukan pemberian gelar pahlawan, terus juga pemutihan sejarah yang penulisan ulang sejarah itu mungkin tidak sesuai faktanya. Menurut Kak Firlinda, apa sih yang mereka dapatkan itu Kak? Benefitnya apa gitu? Banyak ya. Salah satunya mungkin mereka akan menganggap bahwa tidak akan ada lagi penuntutan terhadap penyelesaian kasus-kasus yang ada di masa lalu. Misalkan walaupun bagi kami yang hari ini dosanya nol gitu kali ya Kak ya? Ya pemutihan di kedepannya gitu. Jadi akhirnya gak akan ada lagi yang mengingat bahwa Soeharto dalam kepemimpinannya melahirkan banyak sekali kekerasan. Dia dikenang dengan warisan kekerasan justru ya, daripada warisan pembangunan sebagai berminimum seorang pemimpin kayak gitu. Itu tidak akan ada lagi nanti di generasi-generasi selanjutnya. Walaupun bagi kami yang hari ini membersamai keluarga korban dan akan terus memperjuangkan itu, tidak akan pernah menganggap bahwa itu akan menghilangkan penuntutan terhadap penyelesaian kasus-kasus. Tentu tidak. Pahlawan mungkin bagi mereka saja, tapi bagi kami selamanya Soeharto bukanlah pahlawan, dan bagi kami kebenaran itu adalah hak yang kemudian harus dipenuhi negara kepada keluarga korban pelanggaran berat HAM, kepada rakyat yang kemudian menjadi korban penindasan saat itu. Dan keadilan adalah merupakan sesuatu yang tidak pernah bisa dinegosiasikan. Even misalkan mereka memberikan gelar pahlawan kepada seorang penjahat misalkan. Oke, berarti
Ya itulah yang akan mereka dapatkan itu ya dengan melakukan ini semua Iya, gitu. atau bisa jadi ini sebenarnya awal ya. Kayak oke, ini awalan dulu nih, kita bangun pondasinya dulu gitu kan. Nanti bakal ada ke depannya lagi untuk memperkuat entah tujuan mereka apa, tapi menurutku banyak yang mereka dapetin dengan upaya-upaya ini. Makanya ya I think suara rakyat sama sekali tidak berarti apa-apa karena mereka memang melakukan konsolidasi yang sebegitu kuatnya buat tujuan mereka yang mungkin jauh lebih besar gitu. Iya, ini apa yang mereka pikir itu penting ya penting bagi mereka aja, nggak sama sekali bagi rakyat gitu ya ibaratnya Kak. Oke, nah anak muda zaman sekarang nih Kak, Gen Z ini kan lahirnya tuh pastinya ya kurang lebih di atas tahun 1998 ya. Mereka juga nggak ngerasain gimana di bawah pimpinan Pak Soeharto ini, dan mereka juga mungkin hidup dengan berbagai narasi, berbagai apa yang diajarkan oleh gurunya di sekolah gitu kan ya. Kayak sebenarnya menurut Kakak nih dari Kontras, apakah negara ini sedang membangun nostalgia palsu nih Kak saat ini? Iya, bisa. Atau malah aku mikirnya kita sebagai anak muda yang nggak lahir di 98 tuh tidak merasakan langsung pada saat itu mungkin iya, tapi merasakan efeknya sampai hari ini tuh masih ada. Kita ngelihat bahwa sebenarnya pada 98 tuh kayaknya hanya Soeharto aja yang turun. Tapi kroni-kroninya masih berkuasa. Dan akhirnya reformasi itu hanya merupakan ilusi hari ini. Karena sebenarnya kita masih hidup di zaman Orba yang kemudian dimodifikasi dan dikuasai oleh kroni-kroninya gitu kan. Kayak misalkan di tahun ini kita ngelihat banyak kekerasan yang kemudian semakin meningkat, keberulangan yang masih terus ada, pembungkaman yang masih ada di mana-mana, dan itu bahkan dibalut sangat rapi lewat revisi undang-undang apa, menghadirkan regulasi apa, terus kemudian kriminalisasi lewat hukum dan lain sebagainya. Kayaknya kita yang gak lahir di 98 sebenarnya masih merasakan banget. Walaupun satu sisi kita juga bisa ngebayangin lah ya dari cerita, kalau misalkan cerita sama orang tua kita soal apa gambaran mama, papa, atau kakek, nenek saat waktu itu, dan mereka menggambarkannya dengan situasi yang cukup sangat mencekam ya, kayak kita nggak bisa ngomong sembarangan, kita nggak bisa kritik ini dan itu, kita taunya ya udah menikmati yang ada aja, hidup seadanya aja, karena kalau misalkan nanti kita bersuara atau kita kritis tar tiba-tiba hilang atau tiba-tiba tidak ditemukan atau tiba-tiba dibungkam dengan cara apapun pada saat itu kan sebenarnya sudah cukup menggambarkan betapa luar biasa tegang dan menakutkannya rezim saat itu gitu kan. Nah, upaya yang dilakukan hari ini mungkin bagi generasi-generasi kita ya, yang hari ini kebetulan mendapati fenomena luar biasa itu, dia diberikan gelar pahlawan, kita masih bisa mengupayakan untuk terus merawat ingatan kita, terus menyebarkan ingatan yang kita punya hari ini kepada sesama. Tapi antisipasi yang terbesar adalah tadi, amnesia kolektif tadi yang kemudian akan tercipta kepada generasi-generasi selanjutnya. Dan akhirnya yang seharusnya menjadi tugas negara untuk melakukan pengungkapan kebenaran terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi, terutama misalkan di rezim Soeharto, akhirnya kita juga harus turut andil buat ikut mengungkapkan kebenaran sebenarnya. Yang terjadi tuh kayak gini loh. Dia tidak seperti yang kalian bayangin sebagaimana narasi yang ada di kurikulum setelah mungkin akan dimasukin ke kurikulum ya. Ya itu menjadi tugas kita nih untuk bukan membuat narasi tandingan, karena kita tidak sedang bertanding sama siapa-siapa, tapi mengungkapkan kebenaran terhadap apa yang sebenarnya terjadi gitu. Iya, karena kalau udah masuk kurikulum pelajaran kan ya namanya anak kecil, namanya menuju remaja tuh ya apa yang diajarin, apa yang dia ingat kan? gitu kan. Dan makanya kenapa tadi aku bilang sebenarnya kita itu masih banget merasakan apa yang terjadi di Orde Baru, karena pola-pola kemudian menciptakan amnesia kolektif, mengubah ulang narasi, dan kemudian nyuntik gitu ya, bahwa misalkan Soeharto pahlawan, membuat penulis sejarah, itu kan sebenarnya metode-metode yang dipakai pada masa Orde Baru, pada masa Soeharto kan. Makanya saat ini kan masih kental banget kayak stigmatisasi, labelisasi terhadap beberapa kelompok yang kemudian diciptakan saat itu lewat manipulasi oleh rezim Soeharto kan sampai hari ini juga masih lahir, dan metode itu masih dipakai sampai hari ini. Jadi nggak ada bedanya sebenarnya. Tapi setelah aku pikir-pikir nih kan saat ini kan fenomenanya Soeharto diberi gelar, nanti tiba-tiba mungkin penulisan ulang sejarah, nanti pergantian kurikulum, ini kayak strategi gitu ya Kak ya. Ya kan, kayak ibaratnya ya udah pemerintah tuh sudah menyiapkan strategi dari A sampai B untuk melakukan kepentingannya dia gitu ya kayak ibaratnya. Oke, nah sebenarnya nih Kak, apakah sebenarnya pemerintah ini tuh
saat ini menggunakan nostalgia atau simbol-simbol Orde Baru tuh sebenarnya untuk memperkuat kekuasaannya sih Kak? Bisa kayak gitu. Karena juga sebenarnya pola-pola gak cuman soal penulisan ulang sejarah atau beberapa hal tadi yang kita ceritakan, banyak kebijakan dan keputusan lainnya yang mengarah ke sana gitu kan. Apa sih yang mau kita harapkan ketika kemudian memilih penguasa yang sebenarnya kita udah tahu bahwa dari rekam jejaknya dan lain sebagainya akan ada banyak kemungkinan-kemungkinan yang satu persatu mulai terbukti hari ini gitu kan. Tapi yang pasti yang mau aku sampaikan di sini adalah bahwa jangan sampai fenomena yang terjadi hari ini ngebuat kita jadi pesimis kayak gitu. Tapi ini justru menjadi peluru kita untuk kemudian bisa semakin memperkuat solidaritas kita sesama, untuk kemudian semakin memperkuat kebersamaan kita sesama gitu kan. Karena mungkin hari ini tuh cuman awal, kita nggak akan tahu ke depannya seperti apa gitu kan. Kontras sendiri ngelihat bahwasanya even misalkan dia sudah diberikan gelar pahlawan nasional, kita nggak akan pernah diam. Bareng sama korban, keluarga korban, kita nggak akan pernah diam. Masih banyak upaya yang masih bisa kita lakukan, termasuk untuk kemudian menggagalkan atau menuntut pencabutan terhadap Kepres mengenai pemberian gelar pahlawan nasional. Walaupun tidak akan mudah, jalannya akan sangat panjang, prosesnya akan sangat bikin kita capek, banyak menguras tenaga, tetapi itu yang harus kemudian kita lakukan sebelum nantinya ngebiarin itu terjadi semakin jauh gitu kan. Dan bahkan juga pengen aku sampaikan juga kepada negara, kepada pemerintah hari ini bahwa kalian tuh salah kalau misalkan kalian ngelihat korban dan keluarga korban tuh sebagai kelompok yang kemudian lemah. Tapi justru korban dan keluarga korban, terutama misalkan dalam kasus-kasus pelanggaran HAM atau pelanggaran berat HAM, kami itu adalah orang-orang yang paling berdaya, orang-orang yang kemudian paling bisa punya banyak kekuatan untuk terus melawan, bukan orang-orang yang lemah. Karena ketika kemudian sampai berpuluh-puluh tahun keluarga korban masih ada, masih menuntut, masih berteriak, itu artinya mereka punya senjata yang gak dipunyai oleh negara, oleh pemerintah. Apa itu? Ingatan salah satunya. Pemerintah atau mereka punya kekuasaan. Mereka punya kekuasaan untuk memanipulasi fakta. Mereka punya kekuasaan untuk menguburkan fakta, menguburkan sejarah, memutihkan, memanipulasi, atau bahkan lewat-lewat gelagat-gelagat atau upaya-upaya lain. Mereka misalkan salah satunya gelar pahlawan nasional kepada Soeharto. Tapi keluarga korban, rakyat itu punya ingatan. Mereka nggak punya itu. Mereka kan cuma punya senjata gimana caranya membuat semua orang ke depannya lupa. Tapi kita punya senjata untuk terus merawat ingatan, dan itu menjadi ancaman kan bagi mereka. Nah, ingatan itulah yang kemudian harus menjadi senjata kita agar kemudian bisa terus kita lawan berbagai macam upaya penguburan, upaya manipulasi, pemutihan, termasuk yang hari-hari ini terjadi kayak gitu. Tapi mungkin ini akan jadi struggle baru ya, karena kan ya ini tidak ke generasi mudah selanjutnya agaknya kalau hari ini aja Soeharto jadi pahlawan dan kurikulum nanti akan diubah penulisan ulang sejarah, itu mungkin kita akan kerja kita akan double, tapi kita akan hidup dengan tidak hanya dengan amnesia kolektif, tapi kita akan lupa bahwasanya dulu tuh kekerasan yang hari ini terjadi tuh merupakan bentuk keberulangan yang terjadi di zaman Orde Baru misalkan. Karena lebih jauh dari itu bahwa pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto itu sama saja dengan pemerintah negara baru saja mewajarkan kekerasan yang terjadi saat itu. Maka wajar saja kalau misal di pemerintahan hari ini atau rezim hari ini yang berjalan belum 1 tahun tapi rasanya sudah cukup sangat kayak udah mau 5 tahun gitu ya. Banyak kekerasan yang terjadi. Kekerasan yang berulang, pemungkaman yang berulang, kriminalisasi yang berulang, semua itu berulang juga merupakan bagian daripada upaya yang jadi satu nih sama pemberian gelar pahlawan tadi gitu. Pada akhirnya banyaknya korban hanya akan dilihat sebagai angka statistik. Dengan upaya-upaya yang kayak sekarang, pemutihan, pemberian gelar pahlawan, kayak orang akan mengingat, mungkin orang akan mengingat ya apa yang terjadi 98, tapi orang akan mengingatnya kayak oh ya udah, pernah ada kasus A, pernah ada kasus B. Tapi orang-orang nggak akan ingat bahwa di kasus 65 misalkan ada jutaan jiwa yang melayang begitu saja. Di kasus
Berikut-berikutnya Tanjung Priuk, Talang Sari, Trisakti, Mei, Semanggi 1, Semanggi 2, Petrus, Aceh, Papua, bahkan Papua yang masih berlangsung sampai hari ini. Itu bukan sekedar angka statistik. Itu ratusan jutaan jiwa. Nah, itu sebenarnya juga yang menjadi satu kesatuan sama upaya hari ini, dan kedepannya normalisasi kekerasan dan kejahatan itu akan semakin dilanggengkan. Oke Kak. Nah terakhir nih Kak, karena kita tadi awal-awal udah agak cukup tegang ya. Terakhir aku pengen tanya Kak Firdinda tentang pesan-kesan nih untuk korban dan keluarga korban. Kira-kira apa yang, kalau mereka nonton podcast ini, korban dan keluarga korban pelanggaran HAM, apa yang akan Kak Firdinda sampaikan kepada mereka? Yang mau aku sampaikan adalah sebagai korban maupun keluarga korban, kalian itu tidak lemah. Itu aja. Kalian punya kekuatan, kalian punya solidaritas, kalian itu jauh lebih berdaya bahkan dari orang-orang yang duduk di kekuasaan pemerintahan hari ini. Kontras kita semua, anak-anak muda hari ini, masyarakat hari ini, pasti akan terus membersamai perjuangan korban dan keluarga korban, baik itu pelanggaran HAM maupun pelanggaran berat HAM yang ada di masa lalu. Karena ngomongin soal situasi hari ini dan perjuangan ini, itu bukan cuman ngomongin soal perjuangan terhadap kasus-kasusnya aja, atau misalkan keadilan, kebenaran bagi keluarga korban termasuk pemulihan. Tapi ini juga ngomongin soal ketidakberulangan. Ini juga ngomongin soal agar kedepannya tidak ada lagi korban yang sama. Tidak ada lagi korban kekerasan, korban kriminalisasi, korban pembungkaman, korban kejahatan HAM, tidak akan ada lagi. Dan itulah kemudian yang menjadi alasan, ya jangan pernah pesimis. Karena kita semua tetap akan bareng, kita semua tetap akan bersama, kita semua juga akan tetap menjadikan ingatan itu sebagai bagian satu dari sekian banyak senjata untuk terus melawan berbagai macam ketidakadilan dan menuntut itu kepada negara gitu. 4 kewajiban negara itu akan tetap kita tuntut bagaimanapun situasinya. Kebenaran, keadilan, pemulihan, dan juga ketidakberulangan. Dan terakhir, jargon seperti biasa, dan ini bukan jargon yang biasa-biasa aja, hidup korban, jangan diam, lawan. Oke, itu dia Sobat Sore. Hidup korban, jangan diam, lawan. Ya Kak Firdinda. Lawan impunitas. Oke, lawan impunitas tuh Sobat Sore. Tuh. Terima kasih Kak Firdinda telah datang di podcast Senin Sore. Buat Sobat Sore yang punya berbagai tanggapan dan pemikiran lain terkait dengan konteks hari ini, boleh banget untuk tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like and subscribe YouTube channel podcast Senin Sore. See you on the next episode. Selamat sore.